Bismillah Afan, walhamdulillah. eh, Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nah, bagaimana Bu? Ustadz yang 28 tuh yang latihan katanya diteruskan atau bagaimana Ustadz? Kok kemarin ada info yang diteruskan latihannya? Kita lihat sampai halaman berapa Umahat? Latihan Halaman 6 kayaknya Ustaz. Bagaimana? latihan yang Latihan ke-6. terakhir kemarin Ustaz. Latihan ke-6. 4 umat. Halaman berapa halaman? 198. Nah, baik. 6. Kita langsung ke sini. Ini bahasannya. Kalau yang atas itu bahasan sebelumnya, sekarang bentuk yang ini. Bentuk ketiga. Jadi fi'il madhinya diakhiri oleh ya dan fi'il mudhari'nya diakhiri oleh alif. Di sini ingin menjelaskan, perhatikan nasiya yansa. Ketika mu'tal akhir, tanda jazmnya dengan menghapus huruf illah. Di sini dengan menghapus alif ya. Fathah di sini menjadi tanda penghapusan alif. Khasyiya yakhsha, lam yakhsha, ikhsha. Kita tahu fi'il amr itu bagaimana dibentuk ya. Kita sudah menghadirkan fi'il mudhari yang majzum, kemudian dihapus huruf mudhara'ah menjadi ansa. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasal, seluruhnya harokatnya kasroh kecuali ain mudhari'nya dhammah, maka dia dhammah. Di sini ain mudhari'nya fathah, maka kita bilang insa. Baqiya yabqa, lam yabqa, ibqa. Naam, itu dia. Coba ana ingin kita mengi'rab. Taib. Coba, naam. Coba Ibu Evi. Naam. Nah, Ustadz. Naam. Nomor 3, la tansa ma qultu laka. 11 ya Ustadz. Halaman Naam, 11. 11. Nomor 3. Naam. La bisa ma qalat laka. Qalat. La tansa ma qultu laka. Iya, ma qultu laka belum dikerjakan itu Ustadz. La La tansa, apa artinya ini Ustadz? janganlah engkau lupa apa yang saya katakan padamu. Janganlah engkau lupa apa yang saya katakan padamu ya Ustadz. Ma, Ma, afan. La, afan kok ma. La. An-Nafi'ah ya Ustadz. Ini la apa? Ini ummahat, la apa ummahat? Ummahat yang lain bisa bantu. La apa ini? La Nafiyah. nahi wa jasmi Ustaz. Nahiyah. Nahi. Kanahiyah. An-Nahiyah ya Ustadz. Apa bedanya la an-nahiyah dan nafiyah? Apa bedanya? Lupa Ustadz. Itu Nahiyah larangan artinya ya, apa? menjadi Nah, larangan kalau ya, la Ustaz. an-nahiyah nanti artinya apa? Nafiyah itu peniadaan. Janganlah. Kalau nafiyah tidak. Jadi ketika Anda bilang la tazhab sama la tazhabu. Untuk yang pertama la tazhab, janganlah engkau pergi, la tazhabu yang kedua kamu tidak pergi. Yang pertama la an-nahiyah dan yang kedua la nafiyah. Kalau ini artinya tidak atau janganlah. Menjazmkan atau tidak? Menjazmkan ya ya. Ini la an-nahiyah. Lanjutkan coba. La anahiyah, tansa, janganlah kamu. Tansa fi'lun mudhari'un. Mudari'un mabniun ala sukun ya Ustadz. Ta. Ini. Ta itu lupa deh. Jauh dulu.
terlalu Boleh. jauh kalau mabni ala sukun. Ini dari kata nasiya yansa. Kalau Ya. untuk anta menjadi tansa. Kemudian masuk la an-nahiyah menjadi la tansa. Ya, maka tansa mudhari'un fi'lun mudhari'un majzumun Oh ya, bi majzumun la fi an-nahiyah ya. wa alamatu jazmihi Al-Fatah. hadfu harfil ilah. Ya, Sahih, hadfu harfil ilah, yang harful dihapus ilah. huruf ilahnya apa? Alif ya, atau hadful alif, dengan menghapus alif. Fa'ilnya mana Ibu Evi? Fa'ilnya mana? Ta, anta. Wa fa'iluhu apa mahat? Dhamirun Dhamirun mabniun fi mahali mustatirun taqdiruhu anta. anta. Ada yang tahu ma di sini ma apa? Ma isim mausul bukan Ustaz? Nah, sahih, isim mausul. Artinya yang, sesuatu yang. Jadi ketika ana bilang ma hadza, kira-kira ma apa ini artinya? Ma apa? Ma hadza. Apa Ma apa ini? ini? Ma Ma apa, ada yang ingat? Al istifham, al istifhamiyah. Apakah disebut al istifhamiyah? Kalau ana bilang sepertinya yang kedua, ma zahabtu. Artinya apa ini Ummahat? Ma zahabtu. Sahabat pergi. Apa Saya ini tidak Ummahat? pergi. Saya Saya tidak pergi. pergi. Ini ma an-nafiyah. Ya. Kita memiliki ma satu lagi. Misal akulu ma ta'kulu. Saya makan apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan. Ini bima'na alladzi akulu alladzi ta'kulu. Aku makan yang kamu makan. Ini juga sama ya. Artinya ma'al mausulah. Kemudian qultu, bagaimana i'rabnya? Kultu Ibu Evi. Fi'il apa ini? fi'il kultu. Fi'il amr ya Ustaz. Fi'lun madin Fi'lun madhi mabniun mabniun ala sukun Ustaz. ala sukun. Fa'ilnya mana? Ta Di mana? luhu wa Dhamirun fa'ilun. Dhamirun mabniun fi mahli ruf'in fa'il. fa'il. Laka ini huruf jar dan isim majrur. Kemudian kita bilang qultu ini sebagai apa? Qultu laka, jumlah qultu laka sebagai apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Sebagai, betul, Maf'ul jumlah fi'liyah sebagai silatul silatul mausul mausul. ya. Jadi ma ini tadi kita belum selesai, ismun mausulun mabniun fi mahalli apa, ada yang tahu? fi Fi mahalli mahalli nasbin. sebagai Maf'ulun bih. Ulun bi. maf'ulun bihi. Jadi kita masih di bab nakis ya. Coba selanjutnya Ibu Ruli nomor 7. Nomor 7. Nah, ini dia, akhsha an yakuna maridhan. Akhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-fathah muqaddarah. Nggak ada fi'il yang tanda rofanya dengan fathah. Domah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Sebabnya apa? Mana amin zuhuriha apa at-ta'adzur. Ta'adzur, sahih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya
Domirun mustatirun takdiruhu ana. Sahih. An harfu nasbin wa masdarin wastikbalin. Yakuna fi'lun mudori'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa fa'iluhu Kalau domirun. ini Pak bukan fa'il. Oh, bukan. Yakuna dari kana yakunu tansibu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isim yakunnya mana? Isim yakunnya maridon itu, Ustaz. Bukan, isim yakun itu kan marfu. Maridon ini Oh mansub. iya, mansub. Yang domir huwa. Nah, wasmu yakun Domir dhamirun mustatirun mustatirun takdiruhu huwa. takdiruhu huwa. Maridon Maridon maf'ulun bih mansubun. maf'ulun bih. Ini kan kana Iya, yakunu. ini apa tadi namanya, Ustaz? Khobar ya? Maridon khobar yakun. Khobar yakun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Dan an yakuna maridon Masdar muawalun mansubun wa alamatu fi mahalli fi nasbin. mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, gitu. Sip. Jadi di sini sedang membahas bahwa tanda fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi gini, al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, ada dua kan ya, as-sahihul akhir dan al-mu'tallul akhir. Sahih akhir ini tanda jazmnya dengan as-sukun. Kalau mu'tal akhir tanda jazmnya dengan azfu harfil illah, dan kita sedang membahasnya. Kemudian ini dia i'rab atau i'rab tasrif untuk fi'il madhi yang diakhiri oleh alif. Masyad ya tuhdafu alifu ma'a ta'i ta'nits as-sakinah. Ini kita sudah bahas. Dan kita sudah ambil ininya Ummahat ya. Kita sudah ambil latihan-latihannya sudah kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Kalau untuk mudha'af sudah kita ambil latihannya juga belum ya? Untuk mudha'af sudah dibahas belum Ummahat? Yang Ini kan kemarin naqis ada kalau PR itu bukan ada PR yang tasrif itu, Ustaz. yang tasrif itu sampai mudha'af udah belum ya? Hukum mudha'af Baru Sudah. belum ya? Belum ya? Belum. Baik. Nah, kita akan bahas setelah ini. Kemudian ini sebetulnya sudah ya. Ini sebetulnya sudah. Kalau kita ulangi lagi, lama lagi. Kalau kita ulangi lama lagi. Dan terakhir sebelum kita libur kan sudah Ana ulangi kembali kaidah tentang an-naqis. Coba. Kalau imshi fi'il amr mabni ala apa Ummahat? Harfi ilah. Apa yang dihapus huruf ilahnya? Ya, Ya. Imshu mabni ala Rumah. imshu. Bingungan berarti ya. Tapi begini nih. Fi'lu amrin. Dia itu selalu mabni Ummahat ya. Yang pertama dia itu mabniun ala sukun.
Yang kedua, mabniun ala hadzfin nun. Yang ketiga, mabniun ala hadzfi harfil illah. Ini jelas nih. Mabni ala sukun untuk anta plus antun. Anda pakai dhamir saja ya. Untuk tasrif anta dan antun. Kalau mabni ala hadzfin nun untuk antum, untuk anti, untuk antuma. Untuk antuma di sini tidak disebutkan, tapi kita di tasrif di latihan sudah disebutkan. Kalau mabni ala hadfi harfin illah untuk dhamir anta plus al-mu'tal al-akhir. Jelas enggak Ummahat? Jelas, Ustaz. Mabni ala sukun, contohnya izhab. Izhabna. Mabni ala hadfin nun, izhabu. Izhabi. Mabni ala hadfi harfil illah seperti ud'u, irmi, ikhsha. Semuanya untuk dhamir anta saja. Maka anak sekarang tanyakan, kalau imshi sekali lagi. Imshi mabni ala apa? Harfin nun. Hadfu harfil illah. Kalau imshu Harfin nun. Harfin imshi Hadfun nun. mabniun ala hadfin nun. Imshina Mabniun. Ala sukun. ala sukun. Jelas nih Umat nih. Jelas. Sekarang mabni ala sukun untuk anta dan antunna. Mabni ala hadfi harfin ilah untuk anta mu'tal akhir. Ini untuk dhamir anta, imshi dan mu'tal akhir. Kemudian mabni ala hadfi nun untuk dhamir antum, di sini anti juga. Kalau antunna pasti mabni ala sukun. Jelas ya? Ini tata cara penggunaan sama sebetulnya ya. Kita tidak mungkin mengulanginya kembali Ummahat ya. Ini tasrif fi'il ini. Karena sudah. Untuk mu'tal kan sudah, yakin ya Ummahat sudah ada PR mentasrifkan dari ana kaidahnya terlebih dahulu, udah kan ya? Sudah, Ustaz. Udah. Taib. Untuk mudha'af mungkin akan sama. Sekarang anak akan sampaikan kaidah terkait mudha'af. Buku ini terdiri dari 30 daras. Ini kita sudah masuk di 29. Pekan depan anak usahakan untuk hatamkan buku ini. Jadi untuk yang lain kemungkinan pekan depan menjadi pertemuan terakhir durusul lughah. Sekarang anak masukkan materi terkait mudha'af yang berkaitan dengan pelajaran 29. Setelah itu kita masuk ke 30 dan 31. Dan itu tidak terlalu banyak. Materinya pun sebetulnya sudah kita sampaikan. Jadi tidak akan terlalu lama. Nah, anak akan bahas materi ya. Nah, memang kalau seminggu sekali efeknya kalau terlalu jarang memang suka lupa ya. Bukan suka, seringnya lupa. Nah, ini dia pembahasan tentang al-mudha'af. Ummahat, al-mudha'af itu apa kira-kira? Dan ini yang ana maksud adalah al-mudha'af ats-tsulasi. Mudha'af ini apa maksudnya? Huruf ilahnya kembar Ustaz. Double. Huruf ilah double atau huruf yang mana? Lamnya ya, Ustaz. Ain dan lamnya sama. Ain filenya dan Ainuhu Ain ainuhu wa lamuhu sama ya.
Jinsin min wahid. jinsin Wahidin. wahidin. Ain dan lamnya merupakan jenis yang sama. Seperti yang bilang madda, syadda, farra, dhalla. Nah, ini ain dan lamnya dari jenis yang sama. Sebelum Ana lanjut, perhatikan. Ada 3 bab, salah satu abwabin. Ada 3 bab terkait mudha'af. Yang pertama, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, dhanna, yadhunnu, kita dapati dha-nya di sini ya, fathah di fi'il madhi, kemudian ad-dhammah di fi'il mudhari. Yang mana ini dha? Maka dia merupakan bab fa'ala yaf'ulu. Jadi asalnya dhanna yadhunnu itu kalau kita pecah asalnya dhanana yadhnunu. Kita sudah bahas idgham juga kan ya Ummahat ya? Sudah, Sudah Ustaz. belum? Sudah ya. Di sini terjadi yang namanya idgham. Dhanana, idgham apa? Al-kabir. Yadhnunu juga idgham al-kabir. Kita sudah bahas itu. Silakan murojaah untuk bab idgham ya, bab idgham. Jadi hasilnya menjadi dhanna yadhunnu. Ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua yang ada di mudha'af ialah farra yafirru, yang kita dapati fathah di fi'il madhi dan al-kasrah di fi'il mudhari. Mana fa-nya? Fa. Ini ya fa yang dia itu merupakan fa fi'il. Maka dia itu merupakan bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau kita pecah farra yafirru ke dalam bab wazan fa'ala menjadi apa asalnya? Farara Keliru. yafriru. Sahih. Ini juga sama terjadi idgham al-kabir. Kemudian bab terakhir yang ada di mudha'af ialah bentuk dhalla yadhallu, yang kita dapati al-fathah di fi'il madhi dan al-fathah di fi'il mudhari. Maka dia merupakan bab, perhatikan, ini yang berbeda. Fa'ila yaf'alu. Dan kita kalau pecah dhalla yadhallu ke dalam bentuk fa'ila yaf'alu menjadi dhalila Yad'alu. yadhlalu. Ini juga sama, semuanya idgham al-kabir. Nah, dan inilah 3 bab yang ada di idgham. Kemudian, sekarang hukumnya. Sebelum masuk ke hukum, ada istilah dhanna, ini al-idgham ya. Maksudnya nunnya diidghamkan. Ada pula istilah seperti ini. Dhanantu, yang tadi nunnya diidghamkan sekarang tidak diidghamkan. Ini istilahnya al-fakku atau fakul idgham. Al-fakku itu dipisahkan, fakul idgham itu diuraikan idghamnya.
Jadi kalau ada yang bertasydid seperti ini disebut idgham, kalau yang tidak seperti dhanantu disebut al-faku atau fakul idgham. Dan kita masuk ke ahkamu al-mudha'af. Hukum-hukum mudha'af. Yang pertama, yajibu al-fakku idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Wajib al-fakku diuraikan idza tasala jika bersambung bihi dengan mudha'af, maksudnya jika bersambung dengan mudha'af dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa maksudnya dalam kedudukan rafa dan dia sebagai fa'il, mutaharrik maksudnya yang berharokat. Ustaz bisa disebutkan siapa mereka itu dhamir rafa mutaharrik? Mereka itu adalah ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, kemudian na, dan na. Ini dia. Dhamir rafa mutaharrik itu ta, ti, tu, tuma, tum, tun, tunna. Ustaz, dhamir-dhamir ini masuk kepada fi'il yang mana saja Ustaz? Pertama, ana bahas biar rinci ya. Supaya tidak ada jalan belum dijelaskan. Untuk ta, ti, tu, tuma, tum, dan tunna ini hanya masuk ke bentuk fi'il al-madhi saja. Maka ana ambil contoh misal dhananta, dhananti, dhanantu, dhanantuma, dhanantum, dhanantunna. Jadi atta di sini masuk hanya ke fi'il madhi saja. Kemudian yang kedua na untuk nahnu. Ini juga khusus masuk ke bentuk fi'il al-madhi saja. Seperti atau jangan dhanantu, jangan dari dhana karena akan ada idgham farorna. Farorna. Kemudian yang ketiga adalah nun. Nun ini disebut dengan nun an-niswah. Nun untuk perempuan, yaitu untuk dhamir kunna dan antunna. Kunna dan antunna. Dia ini ada di fi'il al-madhi seperti ana bilang farorna. Atau nanti jangan berbelit, jangan memakai dhamir. Kenapa? Karena antunna itu masuknya dhanantunna. Jadi nun niswah pokoknya. Ini hanya untuk dhamir hunna sebetulnya. Al-madhi, farorna. Begitu pula masuk ke fi'il al-mudhari'. Kalau al-mudhari' ketika ana bilang yafrirna, ini untuk hunna. Atau bisa juga antuna. Yafrirna hunna atau tafrirna untuk antuna fi'il mudhari. Dan yang terakhir di fi'il amr. Dan ini untuk antuna saja menjadi ifrirna. Itu dia wajib diuraikan. Jangan ada idgham. Coba hukum yang pertama ini sangat jelas banget Umah. Ada pertanyaan coba, ada yang mesti anak ulangi?
Ummahat jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Baik. Sekarang yang kedua. Yajuzu al-fakku awil idgham fil mudhari'i al-majzumi bis-sukun wa kadzalikal amru minhu. Kalau sekarang yajuzu boleh al-fakku diuraikan awil idgham diidghamkan. Jadi al-fakku itu kebalikan dari idgham. Kapan? Di fi'il mudhari al-majzum bisukun. Pada fi'il mudhari yang majzum dengan tanda sukun. Baik. Umahat, ana mau tanya sekarang. Kapan fi'il mudhari majzum dan tandanya dengan sukun? Kapan fi'il mudhari yang majzum tandanya dengan sukun? Itu dia. Umahat, Bersambung coba dengan nun sambil niswah. Bersambung Gimana, dengan nun gimana? niswah. Bersambung dengan nun niswah. Sahih, betul itu dia. Hmm. Dia mabni ala sukun, betul. Tapi ini yang majzum. Kalau nun niswa berarti mabni ala sukun, gitu kan ya? Ya Ustaz. Ini yang majzum. Kalau majzum kan istilah untuk kata yang mu'rab yang dihukumi jazm, dan nun niswa itu masuknya ke sini, ke atas. Berarti Iya. yang lain, yang majzum dan tandanya sukun. Gimana? Masuk ke alladzi lam yatasil Sahihul bihi akhir. syai'un, Ustaz. Sahih, betul. Sahihul akhir. Alladzi Lam yatasil bi akhiri syai'un. Di akhir. sahih itu dia. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tapi apakah seluruh fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un itu tanda jazmnya dengan sukun? Karena bilang kan ada yang mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir tanda jazmnya apa? Hasbul akhir. Hafizillah. Hasbul akhir. Nah, berarti ini alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un plus as-sahihu Sahihul akhir. al-akhir. Kalau dengan bentuk yang lain, penjelasan yang lain, bisa kita bilang untuk domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, semua ini harus merupakan bentuk as-sahihu al-akhir. Taib, kita rinci. Seperti apa itu Ustaz? Hal ini semuanya seperti apa? Kita ambil contoh. Ini bentuk yadhunnu, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, tapi dalam keadaan rafa, belum jazm. Maka kalau dalam keadaan jazm nih, ini alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un dan sahih akhir dalam keadaan jazm seperti ini. Lam yadhnun. Ini al-fakku diuraikan. Boleh juga diidghamkan. Di mana kalau diidghamkan harokat nunnya berpindah ke dha menjadi seperti ini. Yadhun. Kemudian nun yang kedua diberi harokat fathah karena bertemu dua sukun. Maka hasil akhirnya bisa lam yadhnun atau lam yadhunna. Ini dua bentuk dari fi'il yang boleh al-fakku atau al-idgham.
Kita ambil contoh yang lain. Kalau ana memiliki bentuk dhamir tafirru, tafirru. Kalau dalam keadaan jazm, ana bisa bilang yang pertama, yang al-fakku, bagaimana ummahat tafirru kalau di al-fakku diuraikan menjadi lam Takfir. tafrir. Tafir. Kalau diidghamkan menjadi Takfir. lam Tafir. tafir, tafirro kan di fathah kan, ingat. Diberi harokat fathah karena bertemu dua sukun. Ini dia dua sukunnya. Lam tafrir atau lam tafirro. Jelas enggak? Fil mudhari al-majzum bisukun ini jelas enggak? Umahat jelas? Insyaallah Ustaz jelas. Baik. Sekarang apa maksud wa kadzalikal amru minhu, dan seperti itu pula fi'il amr darinya, maksudnya dari mudhari majzum bisukun. Kira-kira fi'il amr dari fi'il mudhari yang majzum bisukun yang mana? Untuk dhamir huwa kah, hiya kah? Untuk dhamir huwa kah, hiya kah, anta, ana, atau nahnu? Mana yang mungkin menjadi fi'il amr? Anta. Anta. Saja. Anta saja. Dan anta ini disyaratkan apa? Sama. Anta yang as-sahihu al-akhir. Dengan kata lain, kita tinggal ambil saja dari bentuk ini. Lam tafrir dan lam tafirro. Bentuk ini kan kita tahu fi'il amr itu adalah fi'il mudhari yang majzum setelah dihapus huruf mudhara'ah. Kalau lam tafrir kita jadikan fi'il amr menjadi apa? Afrir. Kita hapus huruf mudhara'ahnya. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasli karena huruf yang pertama sukun menjadi Ifrir. ifrir. Kalau lam tafirro, kita hapus huruf mudhara'ahnya menjadi tafirro. Tafirro, kalau kita hapus huruf mudhara'ahnya menjadi firro. Inilah fi'il amrnya, ifrir dan firro. Ini yang diuraikan dan ini yang diidghamkan. Nah, jelas mah. Ada pertanyaan? Nah, yang terakhir, dan ini secara otomatis yajibu al-idgham fi ghairi dzalik. Wajib terjadinya idgham fi ghairi dzalik, dalam selain hukum-hukum yang tadi. Selain dari yang di atas ini, maka wajib idgham. Dan ini sebetulnya materi ini. Ini materi ini betul-betul meringkas banyak hal. Coba Umahat ada pertanyaan, ada yang merasa bingung terkait istilah-istilah yang Ana tulis tadi, terkait hukum-hukumnya? Coba silahkan. Ada pertanyaan? Masih agak bingung Ustadz, tapi mesti diulang-ulang ini. Nggak bisa langsung. Nah. Betul, memang harus diulang ya. Thayyib. Nah, ini sudah ya. Ini 29, pekan depan kita akan khatamkan insya Allah. Jadi kasih tahu umahat yang lain ya. Kita akan khatamkan pekan depan.
Baik. Contoh nih. Kalau nah, Ana kasih PR saja. Ana kasih PR. Urutan tasrifnya masih ada kan yang kemarin Umahat ya? Urusan Ada. apa urutan tasrifnya? Silahkan Masih, Ustaz. tasrifkan bentuk fiil berikut. Dhanna yadhunnu farra yafirru dan dhalla yadhallu. Al-madhi, al-mudhari' dan al-amr. Ketiga fiil Ustaz, ini. apa Ustaz? Yang zona ya zona itu udah Ustaz? Boleh kita tasrifkan, Sudah. Sudah, Ustaz. Tiga Sudah dibahas tiga-tiganya. juga kayaknya tiga-tiganya. Sudah Ustaz. Anak baik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini harusnya jangan diulang ya. Tapi kita hitung-hitung murojaah ya. Karena anak rasa masih bingung juga Umahat ya kalau anak langsung masuk ke kitabnya kan. Iya, Ustaz. Bingung pasti. Nah, nah. Jadi tidak perlu latihan gitu maksudnya ya Umahat ya. Karena kita sudah latihan. Insyaallah pekan depan kita masuk dan buka kitabnya dan ini dia hukum terkait mudha'af. Dan cukup anak rasa. Jadi Cukup. nggak jadi PR ya, Ustaz? Nggak jadi PR-nya. Karena sudah. Ini tinggal sedikit ya. Kita baca ini. Kemudian ini pelajaran ke-30-nya ini untuk musanna. Baik musanna, bentuk seluruh musanna ya. Untuk fi'il amrnya. Dari isim mufrad menjadi musanna. Ya, kemudian untuk dhamir musanna. Dan yang terakhir yang paling mudah sebetulnya yang dulu kita sudah bahas di naat man'ut. Tapi naat man'utnya di sini dalam bentuk musanna dan sedikit juga. Jadi insyaallah kita bereskan dan khatamkan pekan depan. Silahkan Umahat, sebelum Anda tutup ada pertanyaan silahkan. Taib, kalau tidak ada mungkin Anda cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka